Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini, saya Kresna Azif Alevi dengan NIM 2010204 dari program studi Sejarah Kebudayaan Islam kelas A akan menyampaikan jawaban saya terkait soal UTS mata kuliah Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia yang telah diberikan. Langsung saja. Yang pertama yaitu untuk pertanyaan, jelaskan secara singkat faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi lahirnya pergerakan nasional. Faktor-faktor yang melatar belakangi lahirnya pergerakan nasional sendiri itu ada dua. Yang pertama faktor internal dan yang kedua itu faktor eksternal. Nah, yang pertama faktor internal itu ada rasa penderitaan, tertekan, dan diskriminasi yang dirasakan oleh kaum pribumi atas perlakuan Belanda sehingga menimbulkan perasaan mereka atau perlawanan mereka kepada Belanda atau pihak kolonial. Lalu yang kedua itu ingatan masa lalu mereka akan kejayaan di Nusantara, yaitu seperti pada masa kerajaan Majapahit dan kerajaan Sriwijaya. Lalu yang ketiga yaitu dampak dari politik etis, yang mana salah satu asasnya yaitu di pendidikan, walaupun tidak secara tepat atau tidak secara menyeluruh kepada seluruh penduduk pribumi Indonesia, akan tapi hanya kepada kalangan atas saja. Tapi dari pendidikan ini sendiri, dari politik etis ini sendiri kemudian melahirkan para kaum cendekiawan atau para tokoh-tokoh cendekiawan dari Indonesia, seperti misalnya Ki Hajar Dewantara, Kostok Ramonoto dan lainnya, yang kemudian pada perkembangannya melahirkan organisasi-organisasi pergerakan nasional seperti Budi Utomo, Indonesia Partij, dan Sarekat Dagang Islam yang kemudian dikenal dengan Sarekat Islam. Kemudian dari faktor eksternalnya, yang pertama itu kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905. Dari kemenangan ini, Jepang yang notabene adalah bangsa negara dari Asia, dan Rusia yang asalnya dari atau merupakan negara Eropa, pada akhirnya menyebabkan atau menimbulkan optimisme dan semangat termotivasi dari pribumi sendiri, khususnya itu orang-orang Indonesia, bahwasanya mereka yang sama-sama orang atau negara di Asia atau wilayah di Asia itu dapat memenangkan atau memiliki peluang untuk mengalahkan para kaum penjajah dari Eropa yang pada saat itu adalah Belanda. Lalu yang kedua, masuknya paham-paham ke Indonesia seperti misalkan paham nasionalisme, paham liberalisme, paham sosialisme, dan paham pan-islamisme. Lalu yang ketiga itu perkembangan nasionalisme di negara-negara Asia Afrika, khususnya di Asia Tenggara pada paruh awal abad ke-20. Itu melalui perkembangan nasionalisme di Filipina dan perkembangan nasionalisme di Vietnam. Untuk pertanyaan kedua, yaitu terkait manfaat dan nilai yang saya rasakan setelah belajar sejarah pergerakan nasional Indonesia ini, itu diantaranya karena ini adalah sejarah, maka otomatis saya bisa lebih mengetahui tentang peristiwa atau kejadian yang telah terjadi pada masa lampau, itu khususnya pada masa pergerakan nasional, sehingga saya bisa mempelajari atau meneladani segala hal-hal yang baik atau perjuangan-perjuangan mereka, dan saya juga bisa mempelajari dari kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Dan dari sini juga saya bisa mendapatkan nilai, itu diantaranya dari nilai kekeluargaan, nilai persatuan, dan juga nilai nasionalisme patriotisme, yaitu nilai cinta tanah air. Adapun yang terakhir yaitu pertanyaan ketiga, yaitu terkait penjelasan mengenai politik kolonial. Jawaban saya sendiri yaitu politik kolonial atau disebut juga sebagai kolonialisme adalah suatu sistem pemukiman warga negara di luar wilayah induknya dengan tujuan untuk mencapai dominasi atau kekuasaan atas suatu wilayah atau wilayah lain, baik itu dari sumber daya manusia maupun sumber daya alamnya, terkait di bidang ekonomi utamanya.
dan masih tetap memiliki hubungan dengan negara atau wilayah induknya. Adapun dari istilah ini sendiri muncul sebuah kepercayaan bahwasanya bangsa pengkoloni itu memiliki moral yang lebih hebat daripada bangsa yang dikolonikan. Adapun politik kolonial yang pernah diterapkan Belanda di Indonesia sendiri itu ada 5. Yang pertama yaitu monopoli perdagangan pada masa VOC. Lalu ada kerja paksa atau kerja rodi pada masa Daendels. Lalu ada sistem sewa tanah itu pada masa Van der Chevelen. Lalu yang keempat itu ada sistem tanam paksa itu yang dilakukan pada masa Van den Bosch tahun 1830. Dan terakhir itu ada politik etis atau politik balas budi. Mungkin untuk penyampaian jawaban tes dari saya sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.